Halo, assalamualaikum. Kali ini ketemu lagi dengan saya dan Om Diki. Ya, kita udah beberapa kali ngasih video buat teman-teman bareng saya sama Om Diki untuk ya banyak hal yang kita bahas ya, dari jawab pertanyaan teman-teman, dari ngasih ilmu buat teman-teman. Dan kali ini kita mungkin sedikit ya ya diskusi sama Om Diki terkait dengan ikan gapi itu sendiri. Nah, banyak banget yang sebenarnya kita itu ada pertanyaan yang sebenarnya pernah kita bahas di sini, tapi berkali-kali ditanyakan sih sebenarnya Om. Tapi mudah-mudahan teman-teman nyimak BJS ini dari episode ke episode yang lain supaya pertanyaannya tidak berulang ya. Nah, kali ini kita mau bahas warna dan pattern ya. Jadi warna itu kan di gapi ada beberapa warna, beberapa pattern, dan itu disebabkan oleh apa saja. Gitu ya. Oke, kali ini diawali dari ini Om, diawali dari yang solid-solid dulu. Jadi mungkin Om Diki udah paham banget ini antara full red Moscow ya. Ini kemarin kan ada pertanyaan, full red sama red Moscow itu bedanya apa sih gitu loh. Full red yang mata hitam sama Moscow. Itu sering tuh jadi pertanyaan tuh sering itu. Iya, nah ini kita berawal dari sini, nanti kita bahas ke yang lain. Ini awalnya red Moscow itu dibikin dari jantan Moscow dengan betina, bisa full red bisa IFR. Jadi nanti anakannya F1 diambil jantannya aja yang dikira-kira paling biasanya sih pakainya blue Moscow, karena kalau pakai hitam nanti susah untuk menjadi merahnya. Jadi lebih aman untuk memakai yang blue Moscow kali silangkan dengan AFR atau full red. Tapi biasanya sih dengan AFR sih. Biasanya malah pakai AFR ya, jarang pakai full red malahnya. Jarang. Itu tujuannya untuk memasukkan gen Moscow ke dalam situ ya. Karena AFR itu sendiri masih belum tentu albino red Moscow ya, AFR itu sendiri ya. Belum tentu ya? Belum tentu. Karena kalau saya lihat AFR tuh memang banyak sih gennya ya, ada yang dari Tuxedo, ada mungkin yang memang full red sendiri, sama yang dari Moskow. Nah, kita untuk tahu itu secara penampakan fenotip susah. Ya. Susah. Itu penampakan dari full red sama Moskow tadi. Kalau secara fenotip kan susah, nggak bisa dibedakan itu. Yang bisa membedakan hanya genetiknya. Nah, caranya adalah dengan cara ini ya, di tes cross. Tes cross. Jadi gini, untuk membuat red Moscow itu dari jantan blue Moscow dengan betina biasanya sih akan pakai AFR. Nanti anakannya diambil yang kira-kira dianggap paling bagus lah. Nanti dibalikin terus ke AFR terus. Jadi nanti bisa keluar yang grey sama yang albino. Nah, setelah jadi itu dijejerin sama AFR biasa ya nggak akan kelihatan bedanya. Nah, kelebihannya dari si red Moscow ini yang sudah dimasukin gen Moscow ini, kelebihannya biasanya apa biasanya? Kalau menurut aku biasanya sih ini bodinya bisa gede-gede. Oh. Kalau pengalaman sih dari pakai jantan Moscow untuk silangan tuh ikannya bisa jadi gede-gede sih. Tak pikir hanya untuk membentuk warna ekor polos itu harus pakai Moscow, pakai gen Moscow. Tak pikir ya, ternyata ada variasi ada. Ya banyak sih. Ya. Pertama kan biasa juga supaya nggak inbreed. Itu kan juga bisa. Jadi untuk AFR, tapi kalau yang biasanya sih dinamakan AFR, kalau kita pakai istilah red Moscow itu susah karena nggak bisa dibuktikan secara penampakan. Biasanya sih secara genetik sih ya. Jadi mungkin karena ini secara genetik, jadi penampakan sama. Karena genetik kan berarti harus ada. Berarti ini orang yang bikin itu kan ada tujuannya gitu loh, kelebihan dan kekurangannya pakai red Moscow itu sendiri gitu loh. Tadi Om Diki menyebutkan bahwa red Moscow sendiri yang ada gen Moscow-nya lebih gede ikannya. Itu bisa. Terus ada juga ikannya lebih tahan. Kan biasanya kan kalau AFR kan lebih rentan. Iya. Terus kita kalau blue Moscow itu kan biasanya lebih kuat kan. Iya, betul. Itu sebagai salah satu alasan juga. Nah, jadi buat teman-teman bisa jadi AFR. Mungkin sekarang AFR karena genetiknya banyak banget. Iya. Sudah nggak ada cerita teman-teman itu AFR terus gampang mati, gampang rewel. Sekarang udah enggak ya? Udah enggak. Karena
ya udah sering Udah, banyak persilangannya ya jadi lebih kuat lah. Kalau zaman dulu itu AFR itu gampang banget mati. Sekarang aja orang baru pertama kali pelihara gabi dan dia ambil AFR karena seneng merahnya, beranak hidup, ya tetap mungkin karena efek dari sudah banyak banget orang menyilangkan nambahin gen macam-macam itu akhirnya AFR sekarang udah kuat-kuat tuh. Beda kayak dulu zaman-zaman awal-awal dulu. Gitu. Itu tentang yang merah ya. Sekarang mungkin untuk warna biru itu sendiri, warna biru itu sebenarnya kan bisa dibilang gini, ada orang yang suka warna biru dibanding warna merah itu. Misal yang bluetail itu snake skin bluetail dan macam-macam, karena ikan kita yang snake skin bluetail atau violet tail yang kemarin tak review itu ternyata permintaannya juga cukup banyak Om. Nah, warna biru itu apakah itu harus dari Blue Moscow atau dari Kalau yang sekarang beredar tuh ada singa bluetail itu juga bisa dipakai sih. Tapi memang rata-rata waktu awalnya sih biasa kebanyakan pakai Blue Moscow. Blue Moscow? Kenapa Blue Moscow kok lebih kuat Om? Jadi tak pikir itu Blue Moscow, Black Moscow sama aja, ternyata kemarin kita ngobrol-ngobrol Blue Moscow ternyata lebih kuat. Lebih kuat ya, beda. Saya sih juga kurang tahu ya, tapi kalau memang pengalamannya Black Moscow banding Blue Moscow lebih kuatan yang Blue Moscow. Untuk silangan pun lebih mudah pakai Blue Moscow. Black Moscow itu kelihatannya ekornya hitam polos gitu ya. Kalau disilangin sering lari ke corak malahan kok. Nah, kui. Tapi kalau Blue Moscow rata-rata enggak malahan. Berarti malah nganu ya, apa ya? Tepat gitu loh, maksudnya lebih apa ya, lebih gampang Blue Moscow daripada yang Black Moscow. Jadi mungkin ini juga tambahan buat teman-teman, tambahan ilmu juga buat teman-teman kalau mau nyilangin ikan yang ya basicnya sih biru. Kalau hitam ya kalau hitam, kalau saya sih lebih suka ke Blue Moscow dulu. Oh gitu. Nanti baru ke Black. Jadi dibikin blue biar kuat dulu itu mau tujuannya kok Blue Moscow dulu. Ya karena kalau pengalaman dari Black Moscow langsung tuh selalu itu keluar, kalau nggak coraknya keluar seburat warna yang beda. Iya sih. Lain dengan Blue Moscow. Tapi setelah kalau dari blue ke hitam lebih mudah. Iya, pernah pengalaman ya. Ya mungkin teman-teman juga pernah juga, untuk teman-teman yang sudah tahu ikannya Om Diki yang metal snake skin blacktail. Aku kelingan banget itu metal snake skin blacktail yang Om Diki dulu awal-awal itu pasti keluar corak. Pasti keluar corak. Ya, ekornya. Awal-awal ya. Nah, sekarang udah jarang itu. Udah enggak keluar corak. Jadi coraknya apakah itu juga salah satu memperbaikinya dengan Blue Moscow atau iya, karena kan memang kemarin kan dibuat juga menjadi blue tail atau violet tail kan. Itu kan memang kita silangin dengan Blue Moscow bisa, dengan singa blue tail bisa. Jadi untuk metal snake skin blue tail, setahu saya itu yang beredar itu ada yang dari impor. Yang kedua yang dari lainnya yang dari metal snake skin black tail. Jadi dari metal snake skin black tail kita silangin ke betina Blue Moscow, jantannya yang metal snake skin black tail kali betina Blue Moscow atau betinanya singa blue tail. Bisa ya singa blue tail ya? Bisa. Platinumnya enggak ngaruh? Enggak ngaruh. Kalau Japan Blue malah gak sulit ya, karena dia tuxedo. Japan Blue tuxedo enggak sih? Sebenarnya ya dia mirip seperti tuxedo sih. Terus nganu, kalau Japan Blue malah justru sering bawa merah masalahnya. Oh iya. Kayak Japan Blue repotnya sering bawa merah. Betul. Nah itu kan tentang biru yang tadi polos. Nah bedanya sekarang untuk membuat ya ini ngobrolin tadi warna ekor polos tapi badan ada corak, mau pakai metal snake skin atau yang snake skin fullnya full pun harusnya sama aja ya Mel? Sama aja, tergantung jantannya sih itu. Tergantung jantannya. Kalau betinanya sih nggak ada masalah harusnya sih. Tapi bisa nggak digunakan pakai tuxedo? Maksudnya? Pakai HB Blue atau pakai ya HB Blue lah. Kan ekornya biru polos. polos. Susah kalau tuxedo terlalu dominan, masalah nanti keluarnya malah bisa tuxedo semua. Susah kalau pakai tuxedo. Lebih baik pakai yang nggak bawa gen tuxedo. Jadi untuk ikan-ikan yang badannya ada coraknya malah jangan pakai tuxedo ya. Jangan. Terlalu kuat ya tuxedo ya. Iya. Itu teman-teman kalau pakai tuxedo. Jadi
walaupun sama-sama tuh ekornya polos. Karena dulu aku pernah mengira. Contoh bikin Blue Dragon ini meloncat rodo atau nih Blue Dragon. Blue Dragon. Mas Wei, sebelum bahas Blue Dragon, tuxedo itu memang dominan. Tapi terkadang dia bisa mengekspresikan snakeskin di atas tuxedo-nya. Oh. Contohnya itu hampir dikatakan seperti Blacklist, itu dia bawa ada item-itemnya kan. Itu kan sebenarnya ya juga tuxedo. Tapi yang paling umum justru di Dragon. Ya. Nah, awal mulanya Dragon itu memang dari ikan tuxedo dengan ikan snakeskin atau kobra itu. Nah, terus diproses lagi sehingga tuxedo-nya bisa mengekspresikan snakeskin-nya. Kemarin barusan ada yang tanya, kalau Dragon tuh kalau ada motifnya sama enggak, bagus mana? Ya jelas pasti bagus yang ada motifnya, karena memang harus mengekspresikan snakeskin di atas tuxedo. Jadi nggak bisa kalau cuma polos doang, itu berarti tuxedo-nya sudah terlalu kuat. Iya kayak gitu. Itu untuk kasus Dragon. Nah, apakah kemarin kan ada yang bahas tentang Blue Dragon itu kan kalau Om Diki bilang itu kan dari Blau ya. Ya. Apakah bisa digunakan HB Blue sebagai persilangan menjadi Blue Dragon itu sendiri? Ya itu nanti susahnya snakeskinnya kalau nggak kuat pasti kalah, jadi cuma polos. Jadi tetap amannya pakai tuxedo. Blau ya, tetap amannya ya. Amannya pakai Blau. Blau yang dari motif, dari mosaik atau Ya itu yang kemarin yang saya bilang yang ada itu yang platinum blue mosaic itu loh. Platinum blue Karena mosaic. dia kenapa? Karena dia kan memang udah half moon, jadi kan ekornya nggak akan lari jauh-jauh ke bentuk lain. Soalnya juga ternyata Dragon itu juga bisa dibikin delta juga sebenarnya. Sebenarnya bisa kalau kita kita crossin ke betina delta terus kemungkinan bisa. Ya, cuma kan wis kadung gini toh. Dragon itu di mana-mana udah terkenalnya half moon gitu loh. Ya. Sebenarnya pun bisa divariasi jadi delta pun bagus juga sebenarnya. Cuma ya itu karena terkenalnya half moon, terus juga dia ketika delta juga masuknya kelasnya juga bingung juga. Snakeskin, maksudnya dia kelas ke Oh, masuknya snakeskin ya? Harusnya mah iya. Karena kan memang badannya kan memang kalau yang bagus kan memang dia snakeskin dia. Buat teman-teman udah pernah lihat Dragon Delta belum? Nah, Om Diki punya punya Dragon Delta. Jadi ada Dragon yang Delta itu ada kan, tapi ini dibentuk ya bukan karena simpangan dari yang halpunya, hasil dari sebuah persilangan. Itu oke, itu yang biru ya Om ya. Tentang biru tadi. Nah, black ya sama aja yang biru ya. Nah, sebenarnya black itu kalau di dalam internasional di kontes tuh dia masuknya tetap ke blue. Jadi dia memang nggak ada. Jadi kalau di internasional kalau sebuah kontes dia ada solid red, solid blue. Solid black nggak ada, dia masuk ke blue. Oh, jadi Black Moscow tetap masuk ke blue ya? Ya, karena dia kan sebenarnya kan memang lebih cut. Tapi kan kalau di center tetap kelihatan. Iya, jadi buat teman-teman kalau tanya Black Moscow yang doff hitam pekat, ya itu sulit karena memang Moscow itu salah satu cirinya kan memang ada biru-birunya kayak apa jenenge? Pelangi gitu, apa jenenge sih pelangi. Tapi kalau dilihat secara biasa sih memang kelihatan hitam. Ya. Cuma kalau di center tuh kelihatan kena cahaya samping. Ada ungunya atau ada birunya itu wajar. Wajar gitu ya. Jadi buat teman-teman kalau punya Black Moscow kemudian di center dari samping biasanya ada warna kebiru-biruan atau kayak apa sih kayak apa ya lembayung kayak pelangi gitu loh. Itu sih masih wajar. Jadi kalau dikena cahaya dari samping, tapi kalau nggak kena cahaya samping, maksudnya lampunya misal lampu akuarium di atas, ya, biasanya nggak kelihatan. Tetap hitam biasanya. Biasanya kalau di center tuh loh yang kelihatan tuh. Jadi ya itu mungkin beberapa ini kontes itu beberapa kali kan juri pakai center Om. Ya sebenarnya menurut saya lucu. Ikan ya dilihat secara ya mungkin lampu mata. Boleh tapi lampu dari atas ya. Ya lampu seperti lampu akuarium gitu. Masa kalau ikan di center tuh menurut saya ya aneh. Terus saya warnanya jadi beda jadi berubah nanti pasti berubah. Warnanya pasti berubah. Gitu. Black Moscow ya tetap pasti keluar biru-birunya gitu loh. Mungkin dia akan melihat detailnya warna tapi menurut saya justru malah
merusak. Makanya kalau kontesnya bagus itu memang harusnya penerangannya tuh Penerangan, bagus. Jadi nggak usah pakai bantuan-bantuan gitu. Heeh. Iya. Nah ini juga rencana nih pakai backgroundnya, kita bikin backgroundnya di SIGF tahun 2019 ya SIGF. Ini jadi ini remember aja. backgroundnya ini. Tak kasih background SIGF 2009 itu salah satu ya, kita udah kebanggaan lah, itu internasional dan terkenal di beberapa negara, kita melibatkan banyak negara itu untuk mengadakan acara itu. Dan mungkin teman-teman bisa cari lagi informasi ini di Facebook, Instagramnya Swastifarm, bisa dicari gitu. Oke, tadi sudah yang blue black. Nah, ada pertanyaan yang masih ditanyakan terus tentang kita, kan kebetulan ya bikin kemarin Asian Blow dan apa jenenge Hell Blow itu kayaknya juga viral juga, jadi omongan banyak orang gitu loh. Nah, masih pada bingung dengan Penampakannya kan. penampakannya gitu loh. Nanti harus ditampilkan. Asian Blow yang grey, jantan betinanya. Ya. Terus Asian Blow yang, kalau kita punya yang blonde nggak sih? Blonde punya dari Vienna itu Ya ada. udah, itu kalau itu juga sama yang albino. Soalnya itu beda-beda kan. Oke, nanti akan dimunculkan ya, mudah-mudahan dimunculkan di sini ya. Itu yang sekalian keterangannya, mudah-mudahan ini Asian Blow, ini apa? Asian Blow yang blonde, yang Ya, grey, itu dari yang albino. Grey-nya itu dari apa? Misal Oh iya, dari dress. apa? Dia dari apa ya? Harus ya. Karena harus. sama. Karena penampakannya hampir sama-sama aja, cuma dia tetap bawa gen awalnya. Ya, ya nanti mudah-mudahan bisa ditampilkan di sini. Itu pernah ada pertanyaan lucu juga. Asian Blow itu apa, dari jenis ikan apa itu loh? Apa? Blue Diamond. Asalnya dari mana? Nah, ya enggak, dia bilang kalau murninya dari blue Diamond atau apa gitu loh. Itu mungkin gini loh. Asian Blow kalau diketemu Asian Blow, keluarnya Asian Blow semua masalahnya. Iya, aku pernah. Tapi walaupun keluarnya Asian Blow semua, dia tetap membawa gen awalnya tetap dibawa, tepat. Jadi mungkin orang melihat tuh, ini kan keluarnya Blow semua, mungkin ini yang murninya. Enggak, itu karena memang Asian Blow, kalian Asian Blow pasti Asian Blow semua, masalahnya itu. Ya, nah kayak gitu ya, mudah-mudahan nanti bisa dijelaskan lagi di gambar, karena ini pertanyaan yang bertubi-tubi ditanyakan terus, gara-gara kita pertama kali kayaknya membahas Asian Blow sama Hell Blow kemarin gitu loh. Kemudian dari teman-teman juga banyak juga yang sudah bertanya-tanya, mudah-mudahan terjawab semua, dan Om Diki juga ikut menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan teman-teman kalau komen, bisa jadi komen-komennya teman-teman, usulnya teman-teman bisa jadi konten di kita di sini ya. Jadi tapi nggak semuanya ya, bisa jadi kita filter dulu mana yang akan kita bahas, mana yang layak dibahas dan yang tidak kita bahas. Jadi mohon maaf kalau ada saran tapi belum dibahas, itu karena mungkin pertama keterbatasan kami, atau memang sebenarnya sudah dibahas tapi mungkin belum menyaksikan acara ini gitu loh. Gitu. Mungkin ada tambahan lagi Om Diki. Teman-teman kalau lihat videonya itu sama ini, baca komen-komen, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di situ yang mungkin teman-teman ini sama, dan itu sudah saya jawab semua itu. Ya, jadi nanti komen-komen itu ya. Terakhir Om Diki, ada mungkin kesimpulan, saran atau apa? Enggak sih. Enggak ada ya? Ya cuma itu tadi, dibiasakan lihat videonya itu benar-benar diperhatikan, terus komennya dibaca, itu karena sering loh pertanyaannya diulang terus masalahnya. Dan juga saksikan Rabu Seru, karena di Rabu Seru banyak acara, banyak pertanyaan yang langsung spontan kita jawab, spontan dijawab sama Om Diki juga. Jadi teman-teman bisa dapetin banyak ilmu dari Swastifarm ini, bisa melalui channel Swastivi ini, bisa juga melalui Rabu Seru, Instagram, Facebook dari Swastifarm. Jadi Anda bisa mendapatkan banyak ilmu dari kami. Mudah-mudahan ilmu kita itu bisa bermanfaat. Tapi sekali lagi, ilmu yang paling tepat buat Anda adalah ilmu yang cocok di farm Anda. Nggak semuanya yang tak bicarakan saya Om Diki itu cocok. Jadi kalau cocok di farm Anda ya bisa digunakan, kalau enggak ya silahkan temukan caramu sendiri, dengan stylemu sendiri, dan dengan gayamu sendiri gitu ya.
Pokoknya pelihara gapi harus happy. Oke Om Diki, Ya. kita akhiri video ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa video ini menginspirasi teman-teman dan selalu berkarya di dunia gapi. Maju terus pergapian Indonesia dan sampai jumpa. Salam Swastiastu.